Halo, selamat datang kembali di channel Jaya Inspirasi. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan bagikan video ini, serta tinggalkan komentar di bawah ini. Kali ini kita akan membahas mengenai kekerasan yang terjadi di Indonesia, terlebih di desa Lewanu, Lemban Tongau, Lemban Tongoa, Sulawesi Tengah. Di sana terdapat satu gereja dibakar oleh oknum tertentu dan para pelayan dari gereja tersebut juga menjadi martir dan ada 6 rumah jemaat dibakar hangus. Tentu kejadian ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan kita dan karenanya kita perlu berseru kepada pemerintah supaya mereka bisa menangani kasus-kasus seperti ini dengan serius untuk menangkap para teroris ini, orang-orang yang mencoba membuat kegaduhan di bangsa kita ini. Jadi gereja dibakar, gereja Bala Keselamatan ya. Gereja Bala Keselamatan ini merupakan aliran Kristen ya, Protestan yang terkenal dengan pelayanan sosialnya. Mereka melaksanakan berbagai program seperti dapur umum untuk kaum miskin, rumah tumpangan, panti asuhan, jadi menampung orang-orang yang miskin, anak-anak yang terlantar. Gereja Bala Keselamatan ini mereka punya sosial seperti itu. Mereka juga punya rumah sakit dan proyek-proyek pembangunan untuk keperluan masyarakat. Nah, gereja ini mendapat serangan diteror tadi pagi jam 8 WITA, tanggal 28 November 2020. Adapun korban yaitu gereja pos pelayanan Balai Keselamatan dibakar habis, dan juga menurut informasi dan berita yang saya baca ada 6 rumah jemaat dibakar dan ada 4 orang jemaat meninggal, 2 orang meninggal dipotong, 1 orang putus lehernya ya sangat mengenaskan sekali dengan badan terpisah, dan 1 orang dibakar. Jadi kita perlu mendoakan apa yang sedang terjadi di bangsa ini supaya bisa ditangani. Tentu seruan kita ini tidak akan ada gunanya kalau kita hanya diam saja, dan itu sebabnya ada orang-orang yang berseru, ada orang-orang yang meminta keadilan untuk memproses dan dengan sungguh-sungguh pemerintah untuk menangani hal ini. Kita meminta para aparat keamanan TNI Polri untuk mencari, terlebih Densus 88 ya, mereka biasanya yang bersangkutan lah yang akan berurusan dengan teroris ini. Nah, kita akan lihat ada beberapa screenshot yang akan saya bagikan bagi kita untuk kita mengetahui apa yang terjadi saat-saat ini. Oke, kita lihat di sini ada ya, temanya ini, topik pembahasan kita itu adalah suarakan keamanan dan ketegasan pemerintah. Ini bukan hanya kali pertama terjadi ya. Jadi kita perlu menyuarakan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai agama apa saja, harus aman dalam beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Ya, di sini kekerasan kembali terjadi di Indonesia. Pos pelayanan Bala Keselamatan di Lewanu, Lemban Tongoa, Sulawesi Tengah mendapat serangan teror tadi pagi jam 8 WITA dengan korban 1 gedung gereja pos pelayanan Bala Keselamatan dan ada 6 rumah jemaat dibakar, lalu ada juga 4 orang jemaat meninggal dunia. Dan kita doakan gereja Bala Keselamatan ini supaya masih ada keluarga yang masih tinggal, dan kita berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan itu supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka ya. Nah, berdasarkan berita, polisi menduga kelompok Mujahidin Indonesia Timur lah yang melakukan teror ini. Siapakah mereka ini? Nah, sebagai pelaku pembunuhan keluarga di desa Lemban Tongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dugaan itu berdasarkan keterangan saksi yang mengetahui peristiwa itu. Bahkan pada saat ini,
Warga-warga itu ketakutan dan akhirnya mereka lari pergi ke hutan karena peristiwa yang sangat tragis itu. Bayangkan saudara-saudari, ada suatu kebakaran yang besar, gereja dibakar, lalu juga ada 6 rumah dibakar, dan juga ada beberapa orang yang dibakar hidup-hidup. Itu sangat tragis sekali, ya, sangat tragis dan seharusnya tidak terjadi di Indonesia ini. Di mana warga sekitar situ ya, dan pada kenyataannya mereka ketakutan, mereka kabur dari tempat itu, mereka pergi kabur ke hutan. Nah, saya coba cari tahu siapa sih kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini. Ini dia berdasarkan Wikipedia. Mujahidin Indonesia Timur yang umumnya disingkat menjadi MIT adalah sebuah kelompok militan Islam yang beroperasi di wilayah pegunungan Kabupaten Poso dan bagian ke selatan Kabupaten Perigi Mautong, Sulawesi Tengah di Indonesia. Setelah Santoso meninggal, jadi pemimpin daripada Mujahidin Indonesia ini adalah Santoso yang ditembak hidup-hidup. Ada kelompok ini dipimpin oleh Ali Kalaru. Nah, jadi berdasarkan Wikipedia, ini pimpinannya Ali Kalaro, lalu Santoso sudah meninggal, dan lain sebagainya. Dan kelompok seperti ini yang perlu diantisipasi di Indonesia, harus dibasmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita minta supaya aparat keamanan menegakkan keamanan atas Indonesia ini, supaya tidak terjadi lagi di tempat-tempat lain. Dengan segera orang-orang seperti ini harus ditangkap ya. Teroris ini memang dari dulu. Namun satu pertanyaan bagi kita adalah mengapa gereja yang menjadi sasaran untuk kali ini ya? Itu yang menjadi pertanyaan saya dari tadi. Kenapa kok bisa jadi gereja yang menjadi sasaran mereka, bukan lain gitu? Nah ada, oke, nanti kita akan sharing ya, kita akan diskusi mengenai hal ini, sekaligus nanti kita doakan apa yang sedang terjadi di bangsa ini. Saya kirim linknya bagi saudara-saudari, kita doakan sama-sama untuk apa yang sedang terjadi di Poso ini. Kita berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Saya bayangin kalau itu terjadi di keluarga saya, saudara-saudari juga demikian ya. Bayangkan peristiwa ini, keluarga kita dibakar hidup-hidup di depan kita, itu sangat mengerikan sekali. Tidak punya peri kemanusiaan ya, ini memang orang yang tidak punya hati. Ya, peristiwa seperti ini dikutuklah begitu. Tidak perlu dikasih ampun kepada orang-orang yang seperti ini, karena mereka akan melakukan hal yang sama di tempat yang lain. Ini harus ditangkap begitu, ditangkap oleh Densus 88. Jadi kita minta kesungguhan daripada pemerintah untuk mencari dan menelusuri pelaku teroris ini, supaya ini tidak terjadi di tempat lain ya. Kalau sempat terjadi di tempat lain, maka ada bahaya besar yang terjadi di bangsa kita ini. Ya. Ya, ini sumber informasi saya dapat tadi, sumber dari atas nama saudari Ulin, belum dapat diinformasikan secara maksimal apa yang terjadi dengan sungguh-sungguh di sana. Tapi menurut berita-berita lain sudah dipastikan bahwa benar, bahkan ada videonya. Tadi saya sempat putar di video saya yang saya kirimkan, dan itu benar-benar ada korban, ada orang yang dibakar hidup-hidup ya. Kondisi perkampungan memiliki warga sekitar 40 kakak ya di perkampungan itu yang merupakan warga Nasrani. Jadi ada 40 kakak yang merupakan warga Kristen. Nah, di daerah pegunungan Kebun, di mana warga dan tidak memiliki jaringan seluler. Di sana itu memang agak susah ya, agak susah jaringan, sehingga agak kurang cepat informasinya. Makanya polisi pun agak terlambat untuk menangani kasus ini. Kalau seandainya sinyal bisa masuk dengan cepat, mungkin bisa ditangkap dengan cepat para pelakunya. Tetapi saya yakinlah Densus 88 bisa menangani peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti ini.
Yang penting mereka serius saja. Nah, kita lihat ini di gambar ini ada 2 orang korban ya, ada yang saya kasih tanda panah ini. Ini merupakan korban yang sudah meninggal dunia. Ini badannya terpisah dari lehernya, ini dipenggal. Di badannya terpisah dari leher, dipenggal dengan sangat sadis. Ya, dan sasarannya adalah gereja serta warga jemaat. Lalu ada juga ini juga mati dibunuh dan tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali di dalam hatinya. Itu namanya udah didoktrin. Begitulah ISIS ini memang perlu dibasmi di bumi pertiwi Indonesia kita ini. Ya, kalau ada orang atau kelompok-kelompok tertentu yang mengingini adanya satu kelompok saja yang berkuasa di negara ini, nah kira-kira nanti akan terjadi seperti ini. Nah, ini ada orang yang dibakar hidup-hidup. Saya sengaja tutup ya supaya tidak supaya enak dilihat karena ini memang sangat mengenaskan sekali. Di bagian kepalanya ini ada bekas parang ya, sudah diparang begitu. Ya. Lalu juga di punggungnya, ini saya sudah tutup. Di bagian punggungnya ini penuh dengan luka bakar, bahkan gosong begitu, tidak terbentuk lagi. Jadi dalam bentuk dia seperti ini, ya mereka membakar secara hidup-hidup. Ini luar biasa sekali. Dan diduga ini adalah gereja Pos PI Balai Keselamatan. Nah, ini dia. Lalu ini juga ada orang yang mati dibakar, ini dia. Saya sudah tutupin supaya tidak dihapus nanti videonya oleh YouTube. Nah, ini yang terjadi saudara-saudari, memang sangat berbahaya sekali. Dan kita meminta kepada aparat keamanan, terlebih kepada pemerintah setempat, gubernurnya kalau bisa ya harus turun tangan untuk menangani kasus-kasus seperti ini, menggerakkan aparat keamanan, membasmi secara habis-habisan ya. Jangan kasih ampun kepada mereka. Ini bahaya sekali. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam peristiwa seperti ini? Yang harus kita lakukan adalah kita perlu mengampuni mereka. Ya, kita ampuni mereka. Betul, memang itu adalah ajaran kekristenan kita. Tetapi ingat bahwa setiap pelanggaran hukum itu ada konsekuensi. Negara kita ini adalah negara hukum, negara yang berdasarkan undang-undang. Karenanya walaupun kita mengampuni mereka, tetapi ini harus ditangkap nih mereka ini. Ini harus ditangkap. Kita harus menggerakkan ya. Kita harus menyuarakan. Jadi orang-orang Kristen harus bersuara nih. Saya harapkan kepada teman-teman YouTuber lain untuk menyuarakan supaya bisa sampai ke bahkan kalau bisa sampai ke luar negeri lah berita seperti ini supaya dikecam oleh luar negeri dan secepat mungkin ditangkap para pelakunya. Memang kita mengampuni mereka ya, sebagaimana Tuhan mengajar kita, ampunilah mereka dan kita mengampuni mereka. Tetapi kalau orang salah harus ditindak dengan tegas, ya biarlah pemerintah yang nanti akan menghukum mereka, apakah dihukum mati kah? Ya, saya harapkan itu setimpal dengan perbuatan mereka. Ya, secara Kristen kita mengampuni mereka, tetapi kita menyuarakan para aparat keamanan supaya mereka menangkap dengan cepat para teroris ini. Lalu kita juga berdoa untuk anggota keluarga yang ditinggal, kasihan begitu ya. Masih ada anak-anak, tadi saya dengar beritanya, saya baca berita, ada juga WA dari teman saya, ada anak-anak yang ditinggalkan begitu ya. Mungkin orang tuanya dibunuh, dibakar hidup-hidup, ya kasihan sekali, sangat mengenaskan. Dan kita berdoa supaya itu bisa diamankan ya, dan supaya juga bagi keluarga yang ditinggalkan, Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan, dan Tuhan memelihara mereka. Ya, saya bisa bayangkan bagaimana
apa yang sedang terjadi bagi mereka ini sangat terpukul sekali. Ya, mereka sangat terpukul ya, kasihan begitu. Lalu juga kita berdoa untuk para pelaku teroris ini supaya bisa dibasmi sampai ke akar-akarnya, ya, supaya tidak ada lagi teroris di negara kita ini. Kita berdoa kepada Tuhan supaya terjadi penangkapan sampai kepada akar-akarnya, dan Tuhan memberikan hikmat kepada aparat keamanan untuk mengetahui tempat-tempat mereka bersembunyi. Ya, itu nanti kita akan doakan hal itu. Lalu juga kita meminta aparat keamanan untuk menangkap pelakunya supaya tidak terjadi di tempat lain. Dan kita meminta pemerintah serius menangani kaum intoleransi beragama dan kaum radikalisme ini. Ini memang yang menjadi, menurut saya ya, salah satu kelemahan pemerintah adalah untuk serius dalam menangani kaum radikalisme ini. Jadi seperti ada pembiaran ya, ada sedikit pembiaran dan akhirnya merajalela. Ya, kita bersyukur di pemerintahan Jokowi sedikit agak tegas, yang walaupun tidak seperti yang kita harapkan, ya, tidak seperti yang kita harapkan. Saya harapkan sebenarnya kalau ada benih-benih intoleransi atau ada hal-hal yang memprovokasi, langsung ditangkap aja lah orang-orang seperti itu. Dan itu banyak sekali terjadi di bangsa kita ini. Oke, kalau ada yang mau diskusi, saya minta untuk kita masuk. Di situ ada link saya bagikan bagi teman-teman supaya kita berdiskusi mengenai hal ini. Kita bersuara, menyuarakan keadilan dan juga menyuarakan supaya pemerintah ini tegas menangani kasus seperti ini. Pertanyaan saya adalah kenapa gereja yang menjadi sasaran? Kali ini gereja yang menjadi sasaran. Gereja Balai Keselamatan yang ada di Poso menjadi sasaran bagi mereka. Oke, sudah masuk, ada satu orang, Stompul Logika. Oke. Silakan kepada Stompul Logika untuk memberikan pernyataan atau apa saja. Ya. Shalom. Halo. Halo. Iya. Apakah kedengaran sudah? Halo, Stompul Logika, silakan masuk. Iya. Kedengaran? Halo. Suaranya belum, masih di unmute. Oke, coba dulu. Halo. 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 Kedengaran? Oke, jelas. Ya. Jadi soal ini, ya, kedengaran. Silakan. Soal ini pasti memang dibahas ya Pak Jaya Inspirasi. Dan bagi teman-teman juga ya kembali lagi untuk membantulah korban-korban di sana. Kalau di pembahasan yang lain juga sudah dibahas soal ini tentang sebenarnya kalau ini dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini, sebenarnya ini ada hubungan politik yang saat ini sedang berkembang di Indonesia ya. Kayak beberapa saat yang lalu kepulangan dari sang Big Habib itu ya, dan ini juga ada benang merahnya dengan kejadian politik di Indonesia yang membackup kejadian-kejadian seperti ini. Ada pendana seperti itu yang juga sudah dibicarakan di banyak ini ya, di kanal-kanal media yang lain. Jadi kita itu harus ini ya, lebih sensitif melihat ke banyak hal itu, banyak aspek, jangan cuma melihat dari satu aspek aja, supaya kita tidak dikontrol seperti itu atau diarahkan ke konflik konflik horizontal. Jadi buat teman-teman sebenarnya kalau sadar sebenarnya ini ada pendanaan dari pejabat-pejabat tertentu ya, jadi harus lebih sadar di situ. Jadi kalau kita tahu sekarang ini mereka lagi berkonflik sendiri, berkompetisi di atas ya, apalagi jelang-jelang pilkada. Jadi
harus sadar bahwa ini ada sebenarnya sudah direncanakan seperti itu, atau ada rancangan atau memang sudah ada perencanaan di situ. Jadi buat korban-korban juga yang sudah jadi martir ini, mungkin ini bisa jadi pelecut nanti bahwa kita perkembangan kekristenan di sana, bantuan juga bisa disalurkan ke sana. Mungkin teman-teman Kristober yang lain juga harus menyuarakan soal ini ya, soal bagaimana bantuan-bantuan nanti bisa disalurkan gitu. Jangan sampai berhenti di narasi saja ya, karena ini yang harus didengungkan supaya kita ini bisa menopang mereka lah setidak-tidaknya gitu. Bagaimana Pak Jaya Inspirasi menurutnya soal backup ini, soal kondisi Indonesia saat ini? Ya, sangat betul sekali. Saya pikir memang ada kaitannya dengan politik yang terjadi, terlebih yang di Jakarta ya. Ada kaitannya sangat jelas sekali, karena tidak lama setelah kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi, ini langsung terjadi di Poso. Dan menurut pandangan teman-teman YouTuber lain juga demikian adanya. Jadi kita perlu berhati-hati memang dalam keadaan seperti ini. Namun dalam hal ini juga kita bukan hanya sekedar kasihan ya, begitu ya, bukan hanya sekedar kata-kata kasihan, tapi bagaimana kita bergerak untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah ini di sana lah begitu. Jadi kita bisa tolong mereka, kalau ada misalnya link untuk kita bisa membantu mereka, ya kita bantulah semampu kita begitu. Saya pikir seperti itu, Pak. Jadi seperti ini ya Pak Jaya Inspirasi, karena kalau dari kepulangan sang Habib itu kan sebenarnya ada pendananya kan di belakang. Nah kita bisa jadi ya ada kemungkinan ada garis lurusnya ya, ada benang merahnya di situ bahwa kejadian saat ini kan ini monotonnya terjadi, sudah pernah terjadi juga, bahkan tiap tahun mungkin ada kejadian yang semacam ini, cuman jarang terekspos karena mungkin perkembangan media saat ini yang lebih cepat gitu kan. Jadi eksposnya jadi lebih cepat. Tapi kalau kita melihat di Palu itu kan kejadian-kejadian kayak terorisme itu juga berkembang di sana, pemboman dan lain-lain. Nah, yang itu yang harus kita waspadai ya, karena yang balik dari sana juga pun sudah dibicarakan sama banyak media-media yang lain bahwa ada pendananya di situ ya. Nah, termasuk yang begini kan, kejadian di Poso dan di Ambon itu sebenarnya rangkaian dari kejadian yang juga terulang saat ini. Jadi buat teman-teman untuk mewaspadai itu ya, gerakan-gerakan mereka ini sudah direncanakan matang. Nah, jadi pasti saudara-saudara juga sudah mengetahui ya kalau yang membackup itu siapa, dan ada yang menyebut tadi ada yang mendanai dan lain-lain itu sebenarnya ya ada yang membackup. Gak mungkin orang termobilisasi kalau tidak ada logistik seperti itu. Jadi waspadanya seperti itu ya, karena ini ada sangkut pautnya dengan kondisi politik di Indonesia saat ini dan visi misi mereka yang ingin mendirikan kekhalifaan di Indonesia. Itu yang mesti kita sadari. Iya. Kira-kira seperti itu Pak Jaya. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Iya. Ya, memang demikianlah yang terjadi saat-saat ini ya. Dan menurut saya kita harus menyuarakan ini lebih kencang lagi ya, supaya bisa terdengar, bahkan mungkin bisa sampai ke ranah internasional, supaya nanti bisa dikecam oleh internasional begitu peristiwa seperti ya, betul. ini. Dan memang memang ini orang-orang di belakangnya ini adalah orang-orang besar, menurut hemat saya begitu ya. Orang-orang yang besar, dan ada kaitannya yang juga kenapa bisa Rizik Syihab itu bisa pulang begitu ya. Iya, betul. Ada kaitannya ke sana. Jadi ada orang-orang yang berkepentingan kuat begitu, kuat. Nah, makanya kalau kita hanya diam saja, maka mungkin kita agak kurang. Tapi kalau kita berseru, bersuara, dan dikecam begitu,
Jadi apa yang terjadi di Indonesia ini dikutuk aja sekalian begitu. Ya. Ini juga Pak Jaya, Nah, memang bahaya sekali. Iya, soal playing victim yang berkembang di media sosial juga dan berkembang di zaman dulu kan, karena kita nggak ada media untuk mengkanter mereka selama ini kan, jadi mereka bebas mengatakan bahwa setiap kerusuhan yang terjadi di Indonesia itu penyebabnya permulaannya itu dari kita, tapi saat ini kita lihat sendiri kan yang terjadi di Palu ini penyebabnya siapa dan bagaimana rangkaiannya itu sama persis dengan pola yang mereka bangun dari dulu ya. Di Ambon dan di Poso itu mereka yang melakukan provokasi atau membantai duluan, lalu ada respon sebaliknya, lalu mereka mendakwakan ataupun men-share bahwa yang melakukan duluan pembantaian itu adalah umat Kristen, sama kayak kejadian-kejadian debat-debat ini ya, apologet yang terjadi di Indonesia saat ini. Kita lihat bagaimana mereka bolak-balikan fakta itu ya dengan memainkan flying victim. Jadi kita sudah baca, ya kita sudah baca cara-cara mereka ini. Jadi sama ya skemanya dengan yang mereka lakukan di lapangan dengan apa yang mereka narasikan seperti itu Pak Jaya Inspirasi. Ada mungkin tanggapannya Pak soal itu, soal flying victimnya. Memang narasi-narasi di YouTube ini, ya beberapa dari mereka itu menyerang saya, mengatakan bahwa ini kan menuduh kita bahwa mereka melakukan semuanya itu reaksi katanya, kita yang bikin aksi, padahal kan sebaliknya. Nah, sebaliknya seperti kalau kita lihat misalnya ceramah-ceramah dari ulama-ulama yang kita sebut seperti misalnya Yahya Waluni dan teman-temannya yang lain, itu kan jelas-jelas sekali begitu, itu jelas banget. Dan kita sebagai apologet Kristen ya kita harus memberikan pembelaan terhadap iman kita, itu kan seharusnya memang demikian. Tetapi pada kenyataannya kita dituduhkan, dan bukannya sekedar narasi, tetapi juga inilah yang terjadi seperti yang di Poso ini. Nanti akan dikatakan mereka hanya karena reaksi begitu. Ya, kita yang bikin aksinya, padahal kan tidak demikian. Iya, betul. Tuduhan-tuduhan seperti ini yang memang membahayakan sekali begitu. Jadi teman-teman juga harus paham sangat bahwa disayangkan ya. Iya, bahwa kejadian ini ada rangkaiannya, ada yang mendanai juga, ada yang membackup. Jadi ini tidak terjadi ucuk-ucuk kejadian kan, karena ada rentetannya. Maksud kata bahwa kita akan menarasikannya nanti begini Pak Jaya Inspirasi. Mereka ingin kita membawa-bawa soal provokasi yang tempo hari ya, bahwa akan kami penggal misalnya kepalanya kalau misalnya kejadian begini atau begitu kan, ada kira-kira ceramah yang berbunyi seperti itu kan. Nah itu mau dikaitkan seperti itu lalu menyebar ketakutan atau teror supaya golongan mereka itu berani gitu kan. Jadi sebenarnya kita di sini membangunnya itu hal-hal yang lebih produktif. Misalnya dengan kejadian ini ya kita anggaplah mereka-mereka yang korban ini sebagai martir Kristus lah, seperti itu kan, martir yang berkorban untuk kebangunan kekristenan di Indonesia. Jadi yang mungkin kita bisa lakukan sekarang bagaimana ya, mungkin kita harus menyalurkan bantuan-bantuan kepada mereka yang di sana ya, membantu mereka dalam logistik, membangun rumah ibadah mereka, ataupun secara keuangan juga mungkin bisa gitu kan. Nah, nanti mungkin ada yang bisa membuat grup atau bagaimana supaya menyalurkan bantuan-bantuan itu. Karena itu yang paling utama sekarang kan, selain daripada untuk memecahkan sebenarnya rentetan yang mereka rencanakan ini, planning-planning yang mereka bangun ya, visi-visi yang mereka bangun. Tapi selain itu kita membalas dengan narasi-narasi yang lebih produktif, tidak dengan provokasi atau semacamnya, karena itu yang sebenarnya mereka inginkan. Kita marah terus membalas, jadi jangan ya, karena balik lagi ke ajaran Kristen gitu kan, tidak membenarkan hal-hal semacam itu. Jadi kita doakan saja, pasti nanti akan dibukakan nanti oleh Tuhan kalau mereka berbuat salah terhadap kita. Kira-kira seperti itu Bang Jaya Inspirasi. Oke, terima kasih Pak ya sudah menyampaikan pendapat. Memang
kita tidak perlu bereaksi dengan hal ini lalu kita bikin perlawanan. Ya itu memang kita ini sedang dipancing sebenarnya. Kalau kita terpancing, maka mereka akan melakukan tindakan-tindakan daripada itu. Nah, makanya kita slow begitu ya, kita diamin, biarlah aparat keamanan bertindak begitu. Presiden tegas, ya, dia harus melihat keadaan ini, memang ini wilayah pemerintah lah, bukan wilayah kita. Kalau kita bereaksi, maka kitalah yang rugi. Kita tidak perlu bereaksi, kita mengampunilah sebagaimana ajaran Kristus mengasihi orang yang menganiaya. Iya, kita jadi berdoa bagi mereka dan kita serahkan kepada aparat keamanan sambil ini. Iya, jadi fokus kepada marturia diakonia ya. Jadi silakan Mbak, penyebaran Injil dan juga memberi makanlah kepada orang-orang ini supaya tidak terjadi seperti hal-hal begini ya. Dan kita mengharapkan pemerintah itu bisa tegas dalam memberantas radikalisme di Indonesia. Kalau perlu intelijen juga mencium bagi beberapa orang-orang ini yang membackup-kan. Ini soalnya sangat berbahaya karena mengorbankan masyarakat kecil, masyarakat di bawah sana ya, grassroots. Jadi ini sebenarnya rangkaiannya memang sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi kita akan dibenturkan gitu kan, dibawa dengan emosi-emosi. Jadi yang foto-foto sharing tentang itu untuk kepengetahuan aja. Jadi supaya kita tidak terpancing sama rencana-rencana mereka, tapi kita memberitahukan kepada teman-teman bahwa oh ini loh kejadian begini loh kalau kalian diajari seperti ini. Jadi jauhi ajaran-ajaran yang membawa kepada kebiadapannya seperti itu. Jadi hal-hal yang biadab seperti itu yang harus dihindari. Jadi bagi yang belum masih di situ ya bertobat segera, dibaptis dan menerima Tuhan ya, karena hanya melalui Tuhan saja kalian bisa selamat dan bisa menjadi beradab. Kira-kira seperti itu. Jadi hanya dengan itu hukum kasih ya yang membuat kita beradab, tidak menjadi biadab seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya berikan pada siang hari ini, Bang Jaya. Ya, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Simpul juga. Tuhan berkati ya. Ini ada yang mau masuk lagi. Pak Hadasa ya, Pak Hadasa, boleh silakan masuk untuk memberikan tanggapan, barangkali ada yang mau disampaikan. Oke. Shalom. Halo Pak, Ibu, saya Ibu Hadasa. Oh iya, ya itu ya, silakan Bu. Iya. Shalom. Pertama-tama ya turut berduka cita dulu buat saudara-saudara kita yang ada di sana. Bukan cuma yang di sana ya, yang merasakan kesedihannya sebenarnya seluruh umat Kristen, karena kita adalah satu keluarga gitu ya, kita semua ya. Tapi khusus buat mereka itu yang menyaksikannya juga yang pasti mereka itu trauma ya, pasti trauma. Apalagi yang satu kampung yang harus meninggalkan rumahnya kan. Rumahnya pun tidak menjadi tempatnya untuk berlindung lagi gitu. Jadi tempat berlindung di mana gitu. Itu kan mereka pasti seperti tersesat lah gitu. Tersesat, nggak tahu mau kemana gitu. Itu perlu memang kita mendoakan mereka. Selain kita memang perlu mengulurkan tangan secara nyata, kita juga perlu berdoa buat mereka supaya mereka dipulihkan, dikuatkan jiwanya itu tenang, merasa tetap penuh harapan kepada Kristus, bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Itu yang kita perlu doakan, karena itu pasti sangat mengerikan, pasti sangat mengerikan, apalagi orang yang melihat dengan mata kepalanya sendiri, itu udah traumanya pasti besar. Jadi kita sebagai orang Kristen ya harus ingat bahwa lawan kita bukan darah dan daging.
tapi penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa kegelapan. Itu ajaran-ajaran sesat itu adalah itulah musuh kita, bukan orangnya, bukan daging. Jadi kita nggak bisa membalas dengan tangan kita, tetapi kita harus melawan dengan pemikiran, dengan ya kayak dalam firman Tuhan dikatakan menumpuk, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan, sehingga kita seperti menumpuk bara di atas kepala mereka, biar mereka berpikir gitu, biar kepala mereka panas dan melihat kok bisa ya orang udah dijahatin masih baik gitu. Itu bedanya buat saudara-saudara. Iya, buat saudara-saudara yang di luar sana yang tidak mengerti agama, yang pengetahuan agamanya rendah, nggak perlu pinter-pinter kok pengetahuan agama itu. Coba lihat buahnya. Buah dari agama itu baik apa enggak? Kalau itu enggak baik, itu pasti dari iblis. Itu udah pasti 100%. Kalau buahnya enggak baik, itu dari iblis. Itu. Terus buat saudara-saudara kita, kalau aku gini, selama ini kan kalau ada peristiwa seperti ini, sebenarnya kan masalahnya itu adalah ada di pendidikannya sebenarnya. Pemerintah mempunyai kewajiban dengan keamanan. Sudah menyiapkan Densus 88, sudah menyiapkan berbagai hal. Tapi masalahnya kan adanya di otak kita, di hati kita. Ideologi-ideologi yang jahat ini kan adanya di otak kita. Lalu tugas siapa gitu? Ya tugas pemuka agama. Pemuka agama jangan diem. Selama ini yang kita tahu, mereka cuma kerjaannya apa? Nyuruh kita percaya bahwa agama damai. Cuma nyuruh kita supaya kita percaya agama damai. Gimana kita nggak mau percaya kalau yang kita lihat di depan mata kita itu darah, yang di depan mata kita yang kita lihat itu orang membunuh atas nama Tuhan, atas nama Allah. Bagaimana kita mau percaya gitu? Jadi tidak cukup kalau kita menyuruh orang percaya agama kita agama damai, itu nggak cukup. Dan yang percaya itu hanya orang goblok yang percaya. Iya, karena di depan mata kan dia lihat buktinya, terus masih percaya, oh agamanya memang agama damai, iya gitu. Nggak mungkin, manusia nggak segoblok itu. Orang lebih percaya kepada fakta daripada kata-kata. Itu. Iya. Jadi coba lah lihat. Saya cuman heran ini tanggung jawab siapa sih memperbaiki pola pendidikan seperti ini? Pemerintah bukan. Itu bukan tugas pemerintah. Pendidikan agama itu ada di keluarga dan di lembaga keagamaan. Tidak cukup lembaga keagamaan berkata, oh agama ini agama damai, nggak cukup. Itu. Kecuali situ hapus itu ayat-ayat yang seram itu. Mau nggak menghapus? Itu menurut saya. Itu menurut saya, Mas Jaya. Iya, betul. Iya, nggak cukup dong bilang agama kami agama damai, nggak cukup. Ada nggak, Mas Jaya sendiri lah lihat. Pada kenyataannya tidak damai begitu. Iya. Coba ada gerakan apa dari seberang sana? Ada gerakan apa untuk anti teroris dari sebelah sana? Karena kuncinya itu kan ada di pikiran, ada di didikan, ada di ideologi. Nggak mungkin pemerintah. Iya. Yang ada kita ngelihat anak disuruh nyanyi bunuh si bla bla. Yang diajarin begitu. Anak-anak, yang diajarin anak-anak diajak demo ke sana. Teriak-teriak. Si bocah-bocah. Lalu
ulama-ulama ini kerjaannya apa? Kerjaannya nyuruh kita supaya kita percaya, kafir kalian percaya ya agama kami agama damai. Cukup begitu. Yang saya lihat begitu. Mereka marah sekali kalau kita bilang bahwa agama mereka bukan agama damai. Ya, tapi bagi mereka itu udah cukup membuktikan bahwa mereka agama damai. Saya dari dulu saya prihatin loh. Kenapa ada, kalau saya ini yang sederhana. Saya punya keluarga saya mukulin anak orang. Maka saya akan datang ke yang dipukulin itu meminta maaf atas nama keluarga saya kalau keluarga saya nggak sadar-sadar. Karena itu juga tanggung jawab saya sebagai anggota keluarga. Nah, sama, gereja juga harus begitu. Kalau ada misalnya anggota jemaat kita yang teriak haleluya sambil mukulin orang, maka orang gereja itu, pemimpin gembalanya wajib untuk meminta maaf. Karena itu sebagian dari kegagalannya dia. Tugas dia untuk mendidik. Iya, betul. Kalau menurut saya. Nah, kalau yang saya lihat di sana dibakar, di sono dibakar, di sono dibom, di sono dipenggal, korbannya anak-anak kecil, masa depannya hancur, tapi ya diam aja. Apa yang damai ya? Diam aja, hanya yang damai gitu. Giliran sono di Perancis ini kita ribut di sini. Nah, yang di Perancis sono dia memperjuangkan dasar negaranya dia. Dasarnya negara kebebasan berbicara. Lah kita juga punya dasar negara Pancasila. Kalau orang sono protes memang bisa gitu. Tapi itu yang dilakukan, bukan yang penting yang dilakukan. Gitu. Jadi ya mau nggak mau ya, kalau saya bilang memang betul cara satu-satunya adalah penginjilan. Dengan menginjili mereka, dengan mereka berbalik kepada Tuhan Yesus, suaranya mereka keputus, tidak. Halo? Iya. Apakah halo? Suara saya kedengaran? Kedengaran. Ada yang Kedengaran. bisa bantu komen? Halo? Iya. Saya dengar, Pak. Saya masih dengar, Pak Jaya. Masih? Oh iya. Oke, masuk. Iya. Satu lagi yang saya mau share buat teman kita semua. Mau nggak mau kita harus penginjilan. Karena mereka nggak mau melakukan, daripada ada lagi yang teror kan. Dengan mereka berbalik kepada Tuhan Yesus, mereka tidak akan sanggup atas nama Tuhan membunuh orang lain. Karena udah jelas-jelas Tuhan Yesus mengatakan kasihlah musuhmu. Gitu. Jadi ini udah nggak bisa, nggak ada pilihan buat kita membunuh orang lain atau menyakiti orang lain, nggak ada pilihan. Gitu. Iya. Iya, itu saja menurut saya, Pak Jaya. Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih Ibu telah memberikan pendapat. Ya, Tuhan memberkati ya. Ya, salam. Baik, ada satu lagi yang memasuk nih dari Supatiki. Oke, dipersilakan. Shalom. Halo. Nah, keluar. Mungkin sinyal kurang bagus di sana. Oke, kalau ada yang mau masuk, silakan klik link yang sudah saya bagikan itu. Nanti kita bisa ngobrol, sharing mengenai hal ini. Satu hal yang perlu saya tekankan adalah kita ini adalah satu tubuh Kristus ya. Sebagaimana, ya sudah masuk ini, nanti kita akan lanjut lagi. Oke, ada dari Kadai Mesir, silakan. Ya, selamat siang Mas. Halo. Bisa dengar suara saya? Iya, selamat siang. Halo. Ya, siang. Siang semua untuk teman-teman sekalian. Apakah
Ini dari Kristen apa Muslim? Ya, Kristen saya, Bang. Halo? Saya Kristen. Halo? Oke. Soalnya namanya tadi ada dalam Mesir. Iya, enggak Oke. masalah. Ya, shalom, Mbak. Ya, shalom. Atas kejadian ini, saya merasa prihatin. Berdasarkan sifat saya sebagai manusia, saya dengan keras mengutuk tindakan yang biadab di luar peri kemanusiaan. Di mana pemerintah ini nggak hadir. Jangan hanya karena Charlie Hebdo aja pemerintah berani mengkritis. Tapi ini sudah di depan mata. Melebihi sifat kemanusiaan. Di mana pemerintah kok diam aja nggak mengutuki, nggak berani mengutuk pemerintah. Diam aja. Kenapa takut pemerintah? Hanya jangan karena masalah sepele cover Charlie Hebdo aja pemerintah keluar mengutuki orang, mengutuk negara lain. Coba lihat itu di depan mata kamu sudah terjadi. Saya mengutuk keras kebiadaban ini dengan alasan apapun saya tidak bisa menerima. Ini tidak bisa diterima ini. Siapapun pelakunya harus dicari. Iya, betul. Bunuh sekalian pelakunya. Begitu loh. Apa ini maunya? Kok terus-terusan terjadi seperti ini? Apa yang mau dibanggakan? Iya. Kapan kita mau hidup damai? Kapan kita bisa hidup berdampingan? Kapan negara ini mau maju? Dan saya juga berpesan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar, di daerah masing-masing, ini sudah di depan mata kita. Semua kita tahu ini perbuatan biadab di luar peri kemanusiaan. Jadi jagalah wilayah Anda masing-masing. Bersatulah kalian. Jangan biarkan hal ini terjadi terus dan menimpa diri kalian. Bersatulah kalian. Jagalah saudara-saudara kalian di wilayah kalian. Pertahankan mereka. Iya. Ini nggak bisa dibiarkan, Bang. Ini terus harus disuarakan, harus dikutuk pemerintah sampai ambil tindakan ini. Pemerintah diam aja nggak ada tindakan. Jangankan masalah perkartun aja pemerintah mengutuki negara lain. Tapi ini sudah di depan mata mereka. Apa tindakan pemerintah? Nggak berani pemerintah mengutuki, nggak berani ambil tindakan tegas pemerintah. Ini kan diskriminatif ini. Nah, jelas-jelas itu. Iya. Diskriminatif ini. Jadi untuk teman wilayah Anda, pertahankan saudara-saudara kalian, jaga dengan baik, lindungi mereka. Jangan sampai hal ini terjadi lagi terhadap saudara-saudara kalian. Ini saya sudah di luar peri kemanusiaan ini, Bang. Menurut saya mengutuk dengan berat, dengan keras. Biadab ini orang. Terlepas dari apapun itu tujuannya. Siapapun pelakunya. Ini biadab. Lebih dari binatang. Yaitu, Bang, yang bisa saya suarakan, Bang. Untuk saudara-saudara kita supaya tetap bersatu. Tegar menghadapi ini. Tapi kalian jangan diam. Baik, Pak. Kalian jangan diam. Iya. Oke, makasih. Baik. Mungkin ada teman-teman yang mau masuk lagi di silakan. Gabung. Oke, ada satu nih dari Tuak Bir. Oke, ini mantap nih kayaknya nih.
Halo. Silakan di unmute. Halo. Suaranya dinyalakan dulu. Halo. 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 Oh, oke, udah masuk saya. Baru aja matikan YouTube tadi. Silakan. Nah, jadi saya lagi mikir ya. Ya. Kan tadi Bu siapa Hadasa bilang di setuju dikecam. Tapi setelah itu perlu ada tindakan sama terpikir ya. Sebelumnya mereka mau minta semacam syariahnya ini di situ kan, seperti nggak habis pikir gitu. Kalau mereka ini sering-sering mau minta praktisnya di situ aja. Jadi di negara lain udah perang aja sama rakyatnya sendiri, yang di situ yang mau minta perang kan, bisa latihan di situ, ngapain ngirim tentara ke luar negeri? Halo, bisa dengar? Oke lah, sudah dulu lah. Kayaknya internetnya agak. Wah, ini keluar. Mungkin sinyal ya. Putus. Oke, ini masuk dari John. Oke, Pak John, saya persilakan untuk memberikan tanggapan. Selamat sore, Pak Jaya. Halo. Halo. Silakan Pak John. Halo. Halo Pak Jaya, selamat sore Pak. Halo, kedengaran Pak ya ini? Ya. Oke, masuk. Ya, makasih Pak Jaya. Ini channel baru ya Pak? Silakan Pak. Ini saya baru masuk ini. Ini channel baru ya? Iya. Ya. Ini jadi ya kita turut prihatin atas kejadian di Palu itu. Jadi kita sebagai umat Kristen ya kita mari mendoakan. Tapi sambil itu kita tidak hanya diam menerima kenyataan yang ada ini. Jadi apa namanya? Bahwa kejadian-kejadian ini saya kira tidak akan berhenti sampai di sini saja. Ini juga sudah banyak dibahas oleh channel-channel YouTube yang lain, apologet yang lain, yang ada di YouTube-nya Pak Tamparagi, terus di Pak Paul Sang juga tadi pagi. Nah, teman-teman yang ada kebetulan nonton atau lagi mendengar di channel ini, ya saya ingin meneruskan apa yang jadi pandangan atau pendapat teman-teman di channel-channel apologet itu, bahwa kejadian seperti ini ya tidak akan pernah berhenti sampai di sini, tidak akan pernah berhenti. Itu yang saya mau tegaskan sekali lagi. Kenapa? Karena memang pandangan hidup mereka ya memang bersumber dari ajaran yang mengajarkan orang membunuh, kan gitu. Nah, kenapa? Ya, kalau misalnya selama ini mereka beralasan bahwa mereka agama yang rahmatan lil alamin, agama damai, saya pikir itu hanya kamuflase dan orang-orang yang belum mengenal secara substansi apa yang diajarkan oleh kitab sucinya. Nah, coba mereka belajar membaca secara detail apa yang disampaikan kitab sucinya. Ya memang di sana memang diajarkan untuk membunuh, memenggal leher, batang leher orang yang dianggap kafir.
Nah, jadi selama Muslim ini masih ada di negara kita, ya saya kira seperti itu, akan seperti itu kejadiannya. Itu keras aja kita sampaikan bahwa Islam moderat itu tidak ada itu hanya kamuflase saja. Kamuflase saja, karena pada satu titik dia akan bertindak radikal dengan alasan dengan membela agamanya. Jadi seperti itu. Nah, saya kira cara yang paling efektif untuk mengurangi, paling tidak mereduksi kegiatan-kegiatan seperti ini atau peristiwa-peristiwa seperti ini, ya kita sebagai orang Kristen, ya banyaklah bersuara, banyaklah menginjili. Jangan kita hanya rajin ke gereja tapi keluarnya tidak ada. Itu kan sama saja omong kosong itu. Kita menganggap bahwa kesaksian itu hanya pada saat kita bergereja. Ya kesaksian itu ya sampaikanlah firman dan kebenaran itu di luar orang-orang yang belum mengenal Kristus. Jangan hanya sibuk dalam gereja saja, ngurusi gereja. Ya saya kira seperti itu, karena apa, kalau kita tinggal diam ya akan begini terus kita, dan pada akhirnya kita hanya bisa meratap menerima apa namanya kejadian-kejadian seperti ini lagi. Jadi kita harus bersuara, kita harus bicara. Nah, jangan kita hanya lantang bicara di YouTube ini, tapi pada saat kita ada di lingkungan masing-masing ya kita diam, bahkan membiarkan kelakuan-kelakuan orang seperti ini. Ya, jadi itu yang saya harapkan dari kita. Terus yang berikutnya lagi apa ya? Ini ya kita harus kalau bisa ya ada apa lah, ada kalau apa yang ribut-ribut. Kalau misalnya kita secara bersama-sama, secara masif bisa menyuarakan ketidakadilan yang kita alami sekarang ini, ya paling tidak pertimbangannya besok-besok ada perhatian pemerintah supaya bisa menghandle hal yang kejadian seperti ini. Tapi saya sih pesimis, pemerintah akan bertindak adil dan menuntaskan masalah-masalah seperti ini. Ya kembali lagi, karena yang menguasai dan memerintah di negara kita kan ini Islam semua ini. Kita tidak pernah dikasih kesempatan. Jadi berharap bahwa pemerintah bisa mengikis atau bertindak adil dengan kejadian seperti ini tidak akan mungkin. Toh mereka satu afiliasi. Nah, kalau mereka belum bertindak brutal itu karena masih mengedepankan rasa kemanusiaannya, belum menjalankan agamanya secara kafah. Tapi pada akhirnya kalau misalnya mereka mau fanatik dengan agamanya, mati semua kita ini. Jadi ya itu yang saya minta, yang saya harapkan ya kita semua bersuara, termasuk yang ada di channel YouTube ini, Jaya Inspirasi ini. Saya kira ini salah satu cara supaya kita bersuara dan memberitakan Injil dan memperlihatkan ke orang bahwa apa yang mereka lakukan itu ya bukan dari Tuhan itu, tapi semata-mata dari setan. Oke ya Pak ya, terima kasih Pak ya. Iya, selamat sore Pak. Oke, terima kasih Pak John sudah menyampaikan pendapatnya. Ada satu lagi yang masuk nih dari Pak Darmawan. Oke Pak, saya ya. Oke, silakan Pak Darmawan. Halo? Iya. Kalau menurut pendapat saya, mereka itu bukan orang Islam. Kalau orang Islam yang baik, itu tidak mungkin melakukan hal tersebut. Mereka adalah teroris. Karena itu, kalau teroris, itu adalah harus dilawan juga dengan kekuatan. Nah, itu adalah memang tugas dari aparat pemerintahan, polisi dan TNI. Namun, tidak ada salahnya dan perlu gereja dan umatnya berjaga-jaga, mempersiapkan diri untuk bertahan, untuk membela diri. Karena kalau tidak membela diri, kan kita ini seperti ayam dijagal. Ya, karena itu kita perlu untuk berjaga diri.
belajar untuk mempertahankan diri, ya, mempersiapkan diri. Itu pendapat saya, Mas Jaya. Halo? Baik. Terima kasih Pak Darmawan sudah memberikan pendapat. Ya, halo. Masih ada lagi Pak yang mau disampaikan? Ya. Terima kasih. Udah cukup itu saja. Oke, baik. Baik. Terima kasih Pak. Saya persilakan Halo. Kepada Pak Samsor untuk menyampaikan. Ya, begini Pak, itu mengenai keamanan ya Pak ya. Halo. Halo, bisa dengar Pak? Ya, jelas Pak, silakan. Ya, dengar. Kalau menurut pendapat saya untuk gereja-gereja di pelosok itu untuk menjaga keamanan, hamba-hamba Tuhannya dipersenjatai Pak, gitu, untuk jaga keamanan daripada diserang mati konyol gitu Pak. Ya, minta izin aja dengan pemerintah persenjataannya. Jadi kita kan untuk membela diri Pak, bukan untuk membunuh, untuk membela diri. Nah, diperlengkapi juga dengan seperti HT, bisa berhubungan dengan Kodim, Polsek, atau aparat keamanan terdekat. Nah, senjata api itu hanya digunakan kalau terpaksa sekali. Begitu aja Pak saran saya Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah menyampaikan pendapatnya. Barangkali ada yang masih mau masuk. Di situ Pak John Deere, apakah masih mau masuk Pak? Ya, makasih Pak Jaya. Jadi saya masuk lagi ini. Halo Pak. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Iya, masih ada Pak. Masih ada. Masih boleh Pak ya? Oh iya. Masih bisa Pak ya? Boleh, boleh Pak. Jadi ini Pak Jaya, jadi setelah saya keluar tadi, saya lihat di live chat, masih bisa. Ini banyak audiens atau banyak penonton ini yang memberi komen bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah berita hoax, ya. Jadi tolong yang berpikiran seperti itu, ya ini bukan hoax ini real nyata. Kalau saudara-saudara ini sanksi, coba buka berita, atau kalau masih sanksi lagi, coba buka channelnya Paulus Sang. Yang barusan tadi pagi itu bikin live. Nah, coba buka di situ akan saudara lihat itu bagaimana manusia itu dibunuh, dibakar secara tidak manusiawi seperti binatang. Ada yang dipenggal kepalanya, itu diperlihatkan secara utuh itu videonya. Nah, kalau kita lihat itu baru Anda sadar bahwa apa yang Anda yakini, yang diajarkan selama ini itu memang afiliasinya ke setan, ke iblis ajarannya. Nah, Bapak yang tadi itu yang menganggap bahwa ini bukan Islam, itu saya tidak sependapat. Kalau ada yang mengatakan seperti itu karena mereka belum baca kitab sucinya. Cobalah baca secara utuh kitab sucimu itu. Di dalam memang mengajarkan itu membunuh. Nah, jadi semua ini kita harus sadar bahwa kita sedang berada di negara yang mayoritas ajarannya itu mengajarkan membunuh. Nah, kalau misalnya mereka belum bertindak radikal hari ini, itu karena mereka masih dikuasai rasionalitas, kemanusiaan, sehingga masih ada pertimbangan-pertimbangan manusia untuk tidak melakukan itu dan merasa empati kalau ada yang melakukan seperti itu. Tapi kalau mereka mau tunduk pada ajaran agamanya, dia harus melakukan seperti itu. Tapi makanya di antara mereka ada yang saling mengkafir-kafirkan. Karena yang tidak melakukan itu dianggap seperti kafir. Ya, itu aja saya kira yang saya mau sampaikan, Pak Jaya. Ya, itu aja yang saya mau sampaikan, Pak Jaya. Baik, terima kasih Pak sudah. Iya, makasih Pak ya. Mengenai mengenai video dari teman saya kirim di WA.
Jadi saya nggak mau putar karena memang sangat sadis begitu. Lalu nanti juga itu bisa dihapus videonya sama YouTube. Saya pernah pengalaman, jadi video-video yang seperti itu dihapus sama YouTube karena dianggap tidak layak. Nah, videonya saya ada video, jadi ini bukan hoax, saya ada video lengkap mengenai peristiwa ini. Lalu juga tadi saya sempat dengar dari berita-berita besar di ada detik.com, ada juga berita yang lain tadi dari Tribun dan beberapa berita yang lain. Jadi ini bukan hoax dan ini bukan memprovokasi ya, bukan memprovokasi bahwa kita melakukan perlawanan. Sekali lagi kita tidak melakukan perlawanan, ini hanya berupa informasi. Sebagai seorang Kristen, kalau saudara itu adalah orang Kristen, maka saudara semestinya merayakan karena kita ini adalah satu tubuh Kristus. Jadi kalau anggota tubuh Kristus yang lain itu tersakiti, ya saya ikut terhadap apa yang sedang terjadi ini dan membuka forum kepada teman-teman supaya bisa menyampaikan argumen atau pendapat bahwa kita ini bersaudara, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang ada di poso sana. Jadi ini bukan hoax, ya bukan hoax. Ini ada video lengkapnya, saya punya dari WA dan jadi saudara jangan menuding bahwa ini adalah sebuah berita hoax. Lalu sekali lagi bagi teman-teman bahwa kita ini memiliki ajaran yang sempurna, kita perlu bukan hanya sekedar tahu tentang ajaran itu, tapi bagaimana kita menyikapi ini dengan ajaran yang sempurna itu, dengan kasih. Nah, karenanya kita perlu mengasihi mereka, betul, tetapi juga kita perlu bersuara. Kita bersuara. Ya, sekali lagi kita ini satu tubuh, anggota tubuh Kristus. Kalau mereka sakit, maka kita juga sakit. Nah, karena kita ini adalah satu anggota tubuh Kristus. Kristus yang menjadi kepalanya dan kita adalah anggota tubuh Kristus. Terlepas dari denominasi mana, yang terpenting dia pengikut Yesus, dia adalah anggota tubuh daripada saya dan saudara-saudari yang lain. Jadi jangan terpancing dengan keadaan seperti ini. Kita nanti akan memang ini sengaja dipancing emosinya kita dipancing-pancing kalau ada aksi reaksi kita melakukan sesuatu tindakan yang kriminal. Nah, mereka akan lebih bertindak lagi, mereka akan brutal. Apalagi ini suasana politik sekarang lagi sangat panas ya, sepulangnya Rizik Syihab dari Arab. Nah, tadi ada beberapa teman-teman yang menyampaikan di tempat ini bahwa dari mana mulainya seseorang itu bisa jadi teroris. Nah, ini juga yang perlu kita pikirkan. Dari mana mereka bisa menjadi teroris. Nah, tentu dari ajaran mereka, tentu dari ajaran orang tua dan juga ulama-ulama yang mengajar. Memang tidak semua ya, kalau setahu saya Islam memang tidak semua, ada beberapa aliran Islam yang juga mengutuk peristiwa seperti ini, seperti kejadian saat ini. Tetapi teroris itu ya beragama Islam, begitu, itu masalahnya ya. Teroris itu ya beragama Islam, tidak ada teroris beragama Kristen. Nah, itu persoalannya. Lalu dalam peristiwa kali lalu juga jemaat yang menjadi sasaran. Ini menjadi tanda tanya besar. Ya. Kalau agamanya adalah agama damai, maka tunjukkanlah agama damainya di mana. Damainya itu harus bisa dirasakan, bukan hanya sebuah narasi, tetapi bagaimana menindaklanjuti itu di dalam perbuatan, di dalam hidup bermasyarakat, hidup bernegara, apakah membawa damai atau justru sebaliknya, begitu. Jadi kita perlu menilai, teman-teman yang juga masuk di tempat ini, barangkali juga ada dari teman-teman Muslim ya. Ini perlu dipikirkan bahwa kalau agama kita slogannya adalah agama damai, ya ayo kita ciptakan suasana damai lah antara bangsa dan negara kita. Kalau kekristenan
ajaran kasih, ya itulah yang semestinya juga orang Kristen lakukan. Kita menanggapi peristiwa seperti ini dengan kasih, kita mengasihi mereka. Kita memang mengutuk perbuatan seperti ini, tetapi kita juga menginginkan mereka itu dikasihi oleh Tuhan. Kalau Tuhan menjamah mereka, ya kita berdoa saja supaya mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan mereka. Dan atas dasar kasih itu kita tidak perlu memberikan reaksi, ya, kita tidak perlu melakukan perlawanan. Biarlah itu urusannya para aparat keamanan dan pemerintah yang menanganinya. Sekarang anak-anak kita harus kita didik. Ini yang penting. Anak-anak kita harus didik mereka supaya mereka bisa membuktikan bagaimana kualitas sebagai seorang Kristen itu. Jadi kita sebagai orang tua, saya juga punya anak, membuktikan dengan didikan yang baik dalam keluarga, mendidik anak kita supaya mereka memiliki bakat, kemampuan sebagai seorang pemimpin, dan nanti biarlah mereka yang akan menjadi generasi yang akan membawa perubahan bagi bangsa dan negara ini. Jadi kita jangan lalai dengan hal itu. Seringkali kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, tapi kita tidak mempersiapkan generasi kita untuk menjadi seorang pemimpin. Justru kita arahkan anak-anak kita menjadi pengusaha, menjadi pendeta, menjadi rohaniawan. Memang bagus, tapi kita lupa bahwa kita perlu memupuk rasa nasionalisme di dalam diri anak itu supaya dia cinta NKRI ini. Dan dengan demikian doa yang kita panjatkan kepada Tuhan terjawab melalui anak-anak kita. Kelak mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang handal. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah punya anak, marilah kita mendidik anak kita, mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi penerus yang akan membawa perubahan bagi bangsa dan negara ini. Kalau tidak, maka kita akan terbelakang terus dan kita akan menjadi kaum yang dihina begitu, seperti peristiwa yang sedang terjadi ini. Ya, sebagai anggota tubuh Kristus kita peduli, wajib ya, kita wajib peduli kepada gereja yang sedang mengalami peristiwa ini. Kita berdoa bagi mereka supaya Tuhan bisa memberikan pertolongan bagi mereka yang sedang mengalami ini. Dan kalau ada nanti berupa wadah untuk mendukung baik secara dana maupun apapun itu, ya kalau ada wadah atau informasi apa yang saudara dapatkan, ya saudara perlu membantu sebagai anggota tubuh Kristus. Kita peduli kepada mereka. Ya, sekilas saya akan tampilkan dari apa yang tadi saya sudah tampilkan, suarakan keamanan dan ketegasan kepada pemerintah untuk menangani kasus ini. Dan ini yang terjadi di sana ya, satu gedung gereja, pos pelayanan, bala keselamatan, lalu ada 6 rumah jemaat dibakar, dan ada 4 orang jemaat meninggal, 2 orang meninggal dipotong, dan 1 orang putus leher dengan badannya, jadi terpisah. Lalu ada 1 orang yang dibakar. Ya. Dan ini berita tadi, ada berita yang saya kutip, lalu juga ini diduga aliran ini yang melakukan peristiwa ini Mujahidin Indonesia Timur yang beragama Islam, ya. Lalu ini orang-orang yang mengalami peristiwa ini ada 2 orang, ada orang yang meninggal di situ, ada orang yang dipenggal lehernya, ini putus lehernya. Lalu ada juga di sebelah ini ada 2 orang di sini. Lalu ini yang terbakar. Sengaja ya saya tampilkan begini karena untuk sensor begitu. Ini terbakar punggungnya, lalu di bagian kepalanya itu ada bekas bacokan. Sangat tragis sekali begitu. Dan ada keluarga yang ditinggal. Nah, ini yang bermasalah begitu. Pasti keluarganya, anak-anaknya atau saudara-saudaranya, bahkan mungkin satu kampung itu mengalami traumatis yang sangat dalam. Nah, kasihan kan begitu. Memang pelakunya adalah orang yang betul-betul tidak punya hati begitu. Bukan manusia lagi ini pelakunya. Hatinya bukan hati manusia. Lalu ini juga orang yang sudah meninggal ya, orang-orang yang sudah mati terbakar nih. Ini saya sudah sensor. Jadi kalau mau bilang hoax, ini ada datanya begitu. Ada data, ada fakta. Lalu ada video, sengaja saya tidak putar karena itu dilarang oleh pihak YouTube karena terlalu sadis. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah mengampuni mereka, ya.
berdoa untuk anggota keluarga, ya, sebagai rasa peduli kita kepada mereka. Kalau ada wadah untuk membantu dengan dana, ya kita perlu bantu mereka. Lalu berdoa juga untuk para pelaku teroris ini supaya markas mereka sampai ke akar-akarnya bisa ditangkap. Ya, kita berdoa supaya kita meminta aparat keamanan untuk menangkap pelakunya supaya tidak terjadi di tempat lain. Itu yang menjadi seruan kita ya kepada Tuhan. Lalu bagian terakhir kita meminta pemerintah serius menangani kaum intoleransi, ya, intoleransi beragama dan kaum radikalisme. Memang sudah ada benih-benihnya di negara ini. Ini banyak sekali sebenarnya, bukan hanya benihnya, tetapi memang kenyataannya itulah yang terjadi di bangsa kita. Ada bahaya sekali. Nah, karenanya saudara-saudari, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menyuarakannya. Jadi teman-teman apologet Kristen lainnya juga sudah menyampaikan hal ini supaya bisa terdengar oleh internasional dan bisa dikutuk peristiwa ini, bisa ditangani dengan cepat supaya mereka tahu bahwa supaya juga Indonesia ini khususnya para pemerintah menangani kasus ini dengan tegas. Baik saudara-saudari, nanti di rumah atau di mana saja saudara ada kesempatan untuk berdoa, luangkan waktu untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami peristiwa ini. Kalau tidak ada lagi yang memberikan pendapat atau masukan untuk menjadi bahan diskusi kita, saya akan tutup kita dengan doa, sekaligus kita akan doakan apa yang sedang terjadi di poso ini. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di poso, di mana ada peristiwa yang besar terjadi di sana ya Tuhan, dan sangat melukai kami sebagai anggota tubuh Kristus. Dan itu sebab Engkau tolong aparat keamanan untuk segera menemukan para pelaku ini. Engkau Tuhan yang menolong mereka dan memberikan ketegasan supaya mereka dengan serius menangani kasus seperti ini dan tidak terjadi di tempat-tempat lainnya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan pengharapan, Engkau yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Segala keperluan dan kebutuhan mereka Tuhan yang mencukupkannya. Kami berdoa untuk pemberitaan Injil terlebih di tempat ini ya Tuhan. Di poso, biarlah Engkau Tuhan yang membangkitkan para penginjil-penginjil yang handal, yang militan, yang merelakan hidupnya hanya untuk Kristus saja. Biarlah Engkau Tuhan yang menaruhkan hati seperti hati-Mu untuk mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan keadaan keluarga yang ditinggalkan ini, Engkau yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Terlebih juga traumatis yang mereka alami, Engkau Tuhan yang memulihkan keadaan ini. Juga gereja Balai Keselamatan yang ada di sana Tuhan berkati, supaya ini boleh menjadi sarana di dalam memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Baik teman-teman, terima kasih telah bersama-sama di channel Jaya Inspirasi. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.